Justru dia nih sekarang yang perlu diberi contoh. Iya. Iya. Cocok. Makanya kalau sekarang mahasiswa pergi demo begitu, kita jengkel. Kenapa sudah dihalangi nih kita mau bekerja? Dia bilang atas nama rakyat. Tapi apa bilang atas nama rakyat kalau begitu? Rakyat yang mana ya, Di? Iya, nator kerja mana dia bilang. Jadi emosi gini. Emosi dah ini, makanya saya Pegang kini kursi ya. Dia pergi tawuran apa semua apa mestinya diberi contoh, mestinya kita ini yang pergi demo sekarang. Bagaimana Pak Berikan Samsul? contoh sama Pak mahasiswa. Pak Samsul, Ya. bagaimana kalau sekarang kita yang demo mahasiswa? Turunkan mahasiswa. Betul. Hidup Majapahit. Harga jadi setur. Ya. Harga jadi setur. Emosi itu juga kan. nih. Makanya mudah-mudahan ini terus mudah-mudahan terus ini dibicarakan supaya itu mahasiswa yang nakal-nakal itu sadar dia kembali ke jalan yang benar. Perlihatkan citra nih. Iya. Iya. Begitu. Ini ada cerita aku dulu ini. Cocok. Ini tuh ada pencuri. Iya. Pak Luka. Oh, Apa cerita itu? ini. Pak Luka. Ya. Pak Edo. Terus dia masuk di kamarnya dia mencuri ini terus tiba-tiba belum sempat keluar. Akhirnya datang di penghuni rumahnya. Datang pun di rumahnya. Datang di penghuninya. Oh, Mbak Ida Dia datang. sembunyi di bawah ranjang. Hah? Dia sembunyi di bawah ranjang. Di bawah ranjang sembunyi. Iya. Terus sampai malam dia tidak bisa keluar kan karena tidak tahu bagaimana mau keluar. Jadi dia terus di bawah ranjang. Ya. Akhirnya malam ini suami istri dia main nih di atas ranjang di situ cerita-cerita. Porno enggak, Ji? Bercanda begitu. Yang porno. Jadi kita yang tahu kan Edo. Iya, bagus. Lanjut. Bercanda biasa kan begitu kan. Pengantin baru kah? Tiba-tiba dia ngomong begini. Kentut ke sayang. Nah bilang ke istrinya, saya tidak kentut. Dia bilang, masa pencuri yang kentut boleh keluar ke pencurinya dari luar ranjang dengan kandalakan ke kursi. Tersinggung Pak Luka. Oke, terima kasih nak. Aduh, Pak Samsul sudah cerita sih pengalaman dah. Iya. Bagus pengalaman itu Pak Samsul. Mari. Luar biasa. Jadi penonton enak tuh kalau begitu. Bertanya baru teka-teki. Bagus. Iya. Cocok Ki. Tapi cocok itu, cocok. Cocok Ki. Yang lain kan juga masih ada telepon Ki. 437-0001. Ada tertulis deh, rawan. Tertulis sih. Bisa Ki juga tanya-tanya ke Mbak Ida juga. Iya. Ke Adnan juga. Iya. Ke Mbak Ida dulu kita tanya. Mbak Ida juga ya. Betul. Dia bagaimana tanggapannya ini dengan adanya. di Makassar. Adanya tawuran seperti ini. Iya. Ya jelas agak sedikit ini ya. Iya. Dulu samanya mahasiswa masih kurang yang kayak begini, makanya juga saya heran. Iya. Padahal sebenarnya pendidikan dulu jauh lebih bagus pendidikan yang sekarang. Kok malah lebih banyak tawuran. Iya. Kalau saya sih sering disusahkan dari segi macet jalan karena kita kan harus bekerja. Mana Makassar panas sekali lagi. Iya, Kalau macet tidak hujan-hujan lagi. Mungkin pengaruh kemarau juga sampai Pabambangan orang di semua. mana itu tinggal kemarau? Apa tahu mana itu kemarau? Panggil saya dulu itu kemarau itu, panggil kita dulu. Itu nih Panggil kita kita. dulu untuk kemarau. Kita datangin. Bulan data saya ke dulu. Apa sepak lawan mahasiswa? Iya. Tidak mau disiram. Jadi busur nih. Pengaruh kemarau juga mungkin Bambang juga itu otaknya. Nah inilah dilupakan itu dibilang siri dapat. Jadi mungkin untuk dari segi mungkin keluarga orang tua mungkin jauh lebih banyak berperan di sini. Mungkin dia harus memberi pemahaman. Tunggu dulu. Oh ada yang menelpon. Dulu ini namanya. Kayaknya aku kenal ini namanya. Namanya di. Mudah-mudahan. Bukan Jimo Makna. Lagi cari mungkin bapaknya. Tidak lagi cari bapaknya betul ini enggak. Dia cari kan minta izin kali keluar rumah ini. Lagi dicari bapaknya ini. Tere. Halo. Iya, dari Priska. Iya, Mbak Priska di mana Mbak Priska? Itu singkatan itu Priska. Kalau dipanjangkan tuh Dari pasti Priska di berantem. Petarani. 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 Iya, Priska kalau betul namanya ini kah? saya bisa bilang sih seperti ini ya. Hah? Ini cuman permasalahan terjadi pergeseran nilai-nilai pendidikan di zaman dulu dengan zaman sekarang. Oh iya. Kalau bisa dibilang mahasiswa dulu tuh dia bangga. Iya. Dia dirinya sebagai mahasiswa tuh sudah sebagai nilai lebih dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Iya. Jadi kalau bisa dibilang ini seharusnya peranan pendidik, utamanya petinggi-petinggi di fakultas, di universitas itu lebih ditingkatkan lagi karena kebanyakan sekarang petinggi-petinggi di universitas itu sudah sibuk
di politik. Sementara fakultas atau universitas sudah menjadi pikiran atau pengalihan yang kedua gitu, bukan yang utama. Seharusnya sebagai seorang akademik, sebagai seorang pendidik, yang utama itu adalah bagaimana kita memberikan perubahan-perubahan mindset sama mahasiswa, supaya mereka tuh tahu, oh ternyata mahasiswa itu memang sesuatu yang bisa dibanggakan ya. Bukan hal-hal yang biasa saja seperti masyarakat yang lain. Iya, kalau dulu kan kita mahasiswa. Ada suara anak penonton. Memang tidak sembarang itu namanya Priska. Iya, kalau dulu kan kita mahasiswa, pasti kita bangga. Iya. Ada suara anak. Itu kalau Priska pasti cantik, pasti pintar. Tidak koro-koroan. Iya. Pasti kita bangga sebagai mahasiswa. Tapi kalau sekarang justru mereka merasa kayak buat apa sih jadi mahasiswa, karena ujung-ujungnya jadi preman juga. Iya. Bagaimana kalau ditambah jurusan Taurang? Jangan. Supaya bisa diaplikasikan ke situ. Kalau sarannya sih sebaiknya kalau dosen-dosennya bisa seperti Kak Adnan, lebih bagus lagi. Dosen seperti Pak Adnan itu. Aduh, banyak tadi sini. Rajin mahasiswa. Adnan jadi sembuh. Rajin mahasiswa. Priska. Saya pasti Priska. mahasiswanya jauh lebih Priska. konsentrasi ke dunia pendidikan, bukan malah Priska. tahu. Jalan-jalan ke pos ronda Priska. Ada. Iya, kalau perlu kan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ditingkatkan lah supaya seperti dulu kan Arisang. ada namanya latihan dasar Kegiatan kepemimpinan. mahasiswa seperti Arisang. Iya, ada di lot nanti siapa yang keluar namanya dapat arisan tiap bulan. LDK. LDK. Iya, seperti itu. Diulang lah sejarah-sejarah kemahasiswaan di masa lampau. Kita tahu JT LDK kah? Udah gue tahu. Kita tahu JT LDK kah? LDK itu LDK itu latihan dasar kepemimpinan. Iya. Iya, seperti Bukan itu aja. kayak Arisang. Bagus kalau ada Arisang. Arisan itu nama presenternya Nusantivi kalau Arisan. Bukan ya. Arisan Pratiwi Subair apa? Iya Pak, terima kasih. Ada berarti teka-teki? Iya, nggak ada. Nggak ada. Iya. Ada. Iya. Makasih deh Priska. Makasih Priska. Suaranya membuat Suaramu aduh. membuat aku merasa kenyang. Suaranya membuat aku merasa kenyang. Padahal weh sempat domba-domba Adnan. Iya. Dia isi keluar Saya tak minta izin tadi ke sini Mela. Udah isi gini. Iya. Saya pikir saya dicari. Ternyata bukan. Ternyata aja. Iya. Oke, lainnya lagi Kedo. Masih ada? Telepon Iya, lagi. silakan. 437-001. Dia mau menanggapi nih. Iya, Mati boleh. nih. Ini Haria ini Kedo. Tapi kayaknya ada dulu mau lewat di. Iya, karena kita lipat kue. Oh iya pengen. Iya. Sebentar pilih lagi dah. Depan nah. Sebentar main lagi. Main Penonton lagi, sebentar gini. main penonton. Donor darah itu keren. Donor darah, gaya hidupku. Donor darah asik tau. Donor darah, selamatkan jiwa. Kalau donornya rutin, bisa bikin kita sehat. Donor darah itu sedekah. Mari donor sekarang. Dondong yuk. Dondong. Donor dong. Komunitas yang akan kita lihat keseruannya pada edisi kali ini adalah komunitas yang menamakan dirinya MAD. Indie Community mengulas keunikan dan keberadaan dari sejumlah komunitas. Ditampilkan dengan gaya bahasa lugas dan sederhana. Indie Community tayang pada hari dan jam berikut ini. Melihat lebih luas hanya di televisi referensi Sulawesi Selatan. Berbincangkan selama 60 menit ke depan. Legislative Forum. Inilah program yang Anda tunggu-tunggu. Program talkshow spesial yang menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, membicarakan topik terhangat dan menarik perhatian umum. Disiarkan secara langsung selama 90 menit. Saksikan Legislative Forum. Melihat lebih luas hanya di televisi referensi Sulawesi Selatan. Pacari, pacari,
Aida, jangan lalu cari orang gigi. Kenapa kalau tahu? jadi suami tak? Orang gigi? Itu baru yang mana dipinjang saruna. Iya deh. Woi, dinambe me. Pinjam tunjin neh. Gili nah. Pinjam tunjin neh. Kepinjamnya juga tahu tidak bilang-bilang. Kasih tahu ini. Bukan apa anti busur. Oh, saya tahu kenapa dia enggak mau lepas. Kenapa? Karena soulmate dengan ini tahu. Itu jadi warna biru. Arti kebahagiaan. Arti perdamaian. Juga warna aku itu warna biru. Itu warna juga itu karena biru juga ada begini. Ini bisa cocok lagi. Saya pernah jawab. Berarti saya bisa pinjam itu nih. Iya. Darahnya jadi biru juga deh. Tapi ada juga mahasiswa satu di sini. Mana? Cari dulu, cari. Coba kita seret dia ke sini dulu. Tidak, dia ke belakang itu dulu. Belakang mana mahasiswa? Siapa tahu bisa mewakilinya toh. Bila tidak semua bagaimana cocok. Sebenarnya itu di kampus adik mahasiswa. Apa memang diajar cara memanah yang baik? Cara mengepung yang baik? Atau diajarkan bercocok cara tanam membakar ganja? Sampai ada didapat ganja juga di dalam ganja, kampus. Iya. Begitu memang. Iya, bisa ada bom molotov. Oh, ini barangkali mahasiswa. Tunggu dulu, ada Abdul di Makassar. Iya, Abdul di Makassar. Abdul, nama Abdul di mana, Ki? Dul. Ya. Halo. Ya, halo. Ya. Langsung di Ablam. Oh, Ablam. Wah. Iya. Di sana juga banyak atlet dulu. Banyak atlet. Ya. Banyak sumo. Iya, mau bertanya atau mau kita menanggapi Abdul? Silakan. Menanggapmu dulu, Dik. Iya. Ya, karena ini soal tawuran. Surengka dulu. Iya, saya juga. Seriuski. Iya. Soal tawuran iseng. Apalagi kalau bicara busur, ya. Tidak tonje ya. Tidak tonje. Iya, Padeng. Mahasiswa juga tahun 98. Iya. Yang kibisi-bisi. Besar-besar ke Suarata. Hah? Besar-besar ke Suarata. Nggak kuliah aja, Ki. Halo. Ya, besar-besar ke Suarata. Ya. Tidur ke nenekku. Hah? Suruh bangun dulu. Nah hubungan dengan nenek. Oh, telepon cokok-cokok ini. Oh, HP nenek nak kayak HP nenek. Oh, habis tampung sana nanti. Iya. Nagapa? Lagu siksa pulsana tahu Itu nggak bisa nanti SMS-an nenek tak. Lanjut. Ya, lanjut. Yang saya ingat dulu waktu mahasiswa, solidaritas kita terlalu tinggi sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada teman tak diganggu, tidak enak dirasa kalau tidak dibantu juga. Ya. Apalagi kalau pacar tadi. Ini namanya sirina pace. Ya. Itu yang kayaknya susah dihilangkan kalau di lembaga. Kita dalam satu kesatuan, misalnya jurusan apa. Ya. Kalau mungkin kebersamaan bisa ditingkatkan di lingkungan kampus, mungkin baru bisa ada rasa persaudaraan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang diganggu, ada bermasalah, jadi kita bahas secara kekeluargaan begitu ya. Itu namanya capak lila. Itu nih juga. Kalau gitu capak lila, capak bade, capak anu. Udah nih tadi. Iya, diingat kami. Kan ada sekarang masih sesuaian Jo. Terus? Ya itu yang susah sekarang karena terblok-blok kita. Iya. Ini yang perlu diingat oleh petinggi-petinggi kampus. Iya. Mungkin ada metode bagaimana caranya para mahasiswa bisa saling merasa bahwa mereka itu satu, begitu ya. Saya dari UNM, begitu misalnya. Iya. Saya dari UNAS. Jadi, iya. Sedangkan satu kampus saja. Iya. Merasa dirinya beda. Betul? Iya, betul. Nah, itu persamaan itu yang belum muncul sebenarnya. Iya. Seperti kurang Pancasila kira-kira. Tidak? Sila ketiga. Persatuan Indonesia, Dik. Iya. Ini saya tahu. Iya. Apa kalau sila ketujuh?
Ini tidak tahu itu ya. Nah, jadi jangan sampai kayak pernah saya jalan-jalan ke ujung Alauddin. Ada di situ tukang becak berkelahi berebutan penumpang ya. Iya. Woi, berkelahi itu baku jago-jagur nih. Iya. Pak becak. Benjol. Woi, penumpangku. Ibu bukan saya duluan. Iya. Ibu duluan. Datang temannya satu, tolongnya ini berkelahi. Iya. Kayak mahasiswa saja. Apa ya? Ini. Iya. Oke, balik itu makasih. Iya, makasih. Iya. Terima kasih. Yang menelpon ini hari toh dijamin masuk surga. Nampak memang Jadi memang ada paradigma sekarang yang bergeser. Menurut saya. Saya dulu waktu mahasiswa, bedanya dengan sekarang, dulu kita mau turun aksi demo, itu kita matang dulu di diskusi. Kita matangkan dulu di diskusi, baru kita turun ke jalan untuk demo. Sekarang tidak seperti itu. Makanya paradigma ini yang sekarang lagi bergeser. Malah banyak. Orang bahkan mengatakan kalau kita mau lihat bangsa itu maju di masa akan datang, maka lihat pemudanya hari ini. Iya. Nah, kalau pemudanya kita seperti ini, kalau pemuda kita seperti ini, maka bahaya ke Indonesia ke depan. Jadi kalau pemuda bobrok banyak juga kenapa mahasiswa dibayar ke demo? Dalam tanda kutip. Iya. Dalam tanda kutip. Pernah aku dengar. Dalam tanda kutip. Oh, itu yang dilihat di sudah demo toh. Kalau pemuda kan nama itu play over kenapa pagi begini Hai, kau di kamar aja. Tak baik. Tena berkah. Banyaknya uangnya itu. Tapi bukan mahasiswa di sini. Bukan mahasiswa di sini, jauh. Mahasiswa PT. Tak berantai itu mahasiswa. Jadi majunya satu negara, majunya satu bangsa, lihat pemudanya. Lihat pemudanya. Seperti apakah saya? Karena pemuda adalah generasi pelanjut. Jadi harus dipertontonkan kepada adik-adik. Tongkat estafet kan itu nanti akan bergeser. Iya. Tongkat estafet itu akan bergeser. Makanya yang dibutuhkan sekarang kesadaran dari kita sendiri. Iya. Kesadaran dari kita sendiri. Saya mohon maaf, saya setuju dengan tidak setuju juga dihilangkannya ospek. Iya, di situ di ospek ada begitu. Kenapa? Ketika dulu ada ospek, begitu datang senior, kita langsung merasa seperti menghormati dan segan terhadap senior kita. Sekarang dengan tidak adanya ospek, mau senior datang, mau siapapun datang, dia cuek saja. Iya. Betul. Siapa lu? Siapa gua? Itu paling enak memang itu kalau generasi dicampur kimangga. Iya. Baru dimakan terasi. Tambah dulu palu cela, tambah palu cela itu. Tambah palu cela. Kan itu generasi dari udah nggak dibikin toh. Ya, cocok. Terasi. Oh, iklan mau pain dulu. Iya, iklan terasi dulu mau lewat. Line telepon, tapi sebelum itu kita tentu akan membahas dulu pengertian dari ejakulasi dini. Sudah lebih dari 1 minggu masih seperti itu, lama-lama istri malas berhubungan. Mendapatkan suatu kenyamanan dalam rumah tangga. Perbincangan seputar masalah seksologi dan permasalahannya dikemas dalam bentuk talkshow menarik. Bincang-bincang Malam Plus pada hari dan jam berikut ini. Melihat lebih luas hanya di televisi referensi Sulawesi Selatan. Penonton, masih mau makan terasi? Tidak. Nyamang. Terasi. Penonton aku tanya siapa yang ada pengalaman dengan mahasiswa? Siapa? Dul. Siapa? Itu mahasiswa yang lagi terus kak. Ada mungkin mau disampaikan mewakili mahasiswa. Mungkin dibilang tidak semua tahu cocok nih. Iya, karena kalau kayak yang di sana kan berprestasi juga ada. Kita tidak menutup mata juga. Banyak yang berprestasi, tapi sayangnya ini oknum. Tapi cocok itu tadi dia bilang kan. Ada manfaatnya kadang itu ospek nih. Betul. Ada jadi makanya ada bagusnya, ada pun tidak bagus. Karena pendidikan moral, bagusnya pendidikannya itu membentuk sebuah karakter itu juga di ospek. Bisa berubah sikap yang tidak baik bisa jadi baik. Bagaimana kita menghormati senior, bagaimana kita segan terhadap senior. Siapa tahu. Begitu juga terhadap junior. Selesai ospek kan kita sama-sama dengan junior, senior dengan junior, sama-sama duduk, sama-sama berdiskusi. Kira-kira apa yang kita mau
lakukan lagi ke depan kan. Baru ada juga itu telepon dari Yadi di Makassar. Yadi? Iya, kita terima dulu. Iya. Oh iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ceri. Iya, saya Pak Didi, Pak Yadi. Iya. Iya, gini. Saya lihat di harian televisi maupun di majalah koran. Iya. Ini tentang masalah tawuran di Makassar. Iya. Itu sebenarnya sangat meresahkan masyarakat pertama. Iya. Dan sangat merugikan banyak pihak ya Pak ya. Termasuk merugikan alma mater sendiri. Iya. Mungkin inilah yang diminta dari pihak teman-teman mahasiswa bahwa polisi itu dilarang masuk dalam lingkup mahasiswa, dalam lingkup kampus. Itu juga. Otonom. Supaya ada kebebasan untuk melakukan aksi kejahatan atau brutalan di dalam kampus tersebut. Misalnya kita lihat kan baru-baru ini ditemukan yang namanya narkoba juga. Ganja. Itu ganja ya, ganja ditemukan, peluru. Ya inilah yang mungkin mahasiswa mau, yang kayak begini, yang bebas. Iya. Yang tidak mau diawasi oleh aparat keamanan. Iya. Dan sangat mengutuk keras ini tindakan mahasiswa yang sangat merugikan banyak orang. Iya. Dan sebenarnya teman-teman mahasiswa itu malu pada diri sendiri maupun pada alma maternya. Itu aja yang ingin disampaikan Pak. Sebaiknya malu Ki. Oke, terima kasih nih Pak Yadi. Baik, Pak Yadi. Terbatas Ki waktu ini Pak Yadi. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Tapi ada tadi menarik itu dia bilang Pak Yadi. Kenapa itu polisi dilarang masuk kampus kah? Iya. Nah, ini kampus kan di wilayah Indonesia. Iya. Tapi ada tuh baiknya. Kalau tidak masuk tidak dapat ganja ya, tidak dapat balok, tidak dapat busur kah? Apa? Nah itu Itu bagusnya. Bagusnya kalau masuk. Ya. Dibikinkan pos polisi di dalam. Kan masuk situ tidak jadi bawa pericu, mau mengamankan. Iya. Cocok. Kayak biasa tahu aku dapat kalau di bursa polisi tuh. Nah, didapat misalnya polisi dalam apa? Mahasiswa. Mahasiswa biar memangnya mahasiswa bisa ndak pakai helm. Biasa begitu. Jadi ada baiknya ada tidaknya. Jadi memang selalu ada itu yang dibilang apa itu kita tanya lagi Adnan kan terakhir ini. Memang di DPR itu ada apa yang membahas itu kan biasanya? Kalau persoalan-persoalan kemahasiswaan sebenarnya ada kan begini. Sebenarnya kan begini. Urusan mahasiswa itu karena dia berdiri secara otonom. Jadi kampus kayak. Jadi yang diperlukan sekarang para yang ada di fakultas itu sendiri dan yang ada di universitas sendiri itu orang-orangnya yang akan memberi sebuah regulasi, aturan main seperti apa gitu. Kalau misalnya dia demo, dia kedapatan demo atau dia anarkis apa dan segala macam langsung di DO, mungkin itu akan menjadi efek jerah bagi mahasiswa yang melakukan seperti itu. Tetapi kan yang harus kita dalami juga bahwa kemarin kita dapat informasinya bahwa ini mahasiswa yang sudah di DO. Kan begitu. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa ini semuanya ulah mahasiswa. Tidak bisa oknum gitu. Oknum itu dalam tanda petik. Makanya di sini yang diperlukan adalah pendekatan dari dosen-dosen terhadap mahasiswa itu sendiri. Memberikan pembelajaran juga. Kalau perlu orang-orang yang seperti ini yang sudah tidak menjadi mahasiswa, sudah di DO, tapi dia masuk ke dalam kampus kemudian bikin kerusuhan seperti ini yang tidak boleh lagi masuk ke kampus. Jadi harusnya juga ini yang tidak boleh masuk. Rekan-rekan mahasiswa juga harus sadar. Lebih baik kita arahkan saja itu mahasiswa yang begitu. Kita arahkan jadi atlet panahan, atlet tinju dan karate, sumo, catur, sama petugas pemadam kebakaran. Iya. Lengkap. Kan suka bakar-bakar. Lengkap. Atau kita kasih jadi penjual sate. Baru bangga kalau bakar kampus kan. Tidak tunjuk tahu bangga. Buktinya kalau sudah bakar begitu. Itu terus iya. Kita lihat bingung tuh masain mahasiswa ya. Bisa begitu. Rentung. Mbak Ida juga bekas mahasiswa. Iya. Dulu waktu bukan dia mahasiswa tahu apa? Mahasiswi. Bekas mahasiswi dulu. Kalau zaman dulu kita kalau dia malah teratur, berbaris-baris, malah yang cewek-cewek cantik disimpan di depan. Malah cewek-cewek yang pakai pantol. Cewek-cewek cantik di depan, yang ganteng-ganteng di belakang, Langsung yang tadi mau berniat membusur tidak jadi. Karena lihat cewek cantik. Jadi memang beda itu. Jadi harus memang moral. Karena begini juga, di luar memang mahasiswa yang bertindak begini.
Oknum. Tapi kita kalau pikir di luar langsung minatanya orang, woi kenapa itu di Makassar nah begitu dulu mahasiswa anak. Saya berkelahi mami. Jadinya orang takut ke sini. Iya, itu juga kan pencitraan dengan daerah kita. Padahal kita punya daerah kan. Bila Tommy orang tuanya di kampung. Tommy ini sirik napace di sini, si Pakatau, si Pakaing. Orang tuanya di kampung sudah bangga anakku mahasiswa kuliah. Iya. Ternyata di Makassar tawuran. Iya. Jadi tidak semua. Ya, jadi memang kita memang harus mengingatkan sebagai orang tua juga, jangan kayak begitu. Saya mami bilang biasa kalau dia bilang kenapa itu di Makassar begitu, saya bilang maaf saya bukan orang Makassar, saya orang Goa. Jadi intinya saya rasa seperti itu. Harus kita jabarkan 3 aspek menurut saya. Yang pertama adalah aspek regulasinya. Ini aturannya. Bagaimana menghadapi fenomena-fenomena seperti ini, seperti tawuran, itu kalau tidak ada regulasinya maka harus secepatnya diadakan. Supaya tidak terjadi lagi fenomena seperti itu. Yang kedua, bagaimana aspek pembangunan sistem pendidikan yang dari dulu, gitu. Ini pasti ada yang bersoal. Mari kita coba-coba benahi, kita gelera baik-baik. Kira-kira apa yang bersoal di sini? Oknum-oknumnya apa segala macam, institusinya semua dan semua tenaga-tenaga pendidiknya ini, dosen-dosennya harus betul-betul mengetahui dan menjalankan regulasi itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan mekanismenya gitu. Yang ketiga adalah aspek budaya. Wah ini. Budaya ini yang harus dimunculkan kembali. Budaya yang harus kita munculkan kembali ke semua elemen mahasiswa. Baik perangkatan maupun orang yang sudah lulus, itu harus mengayomi junior-juniornya. Senior juga. Gitu. Senior itu harus mengayomi juniornya sehingga budaya itu tertanam pada diri kita. Dimunculkan lagi itu ada kan itu P4 apakah dulu? P7 itu ya. Pedoman penataran dulu. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Saya tambah yang keempat nanti itu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima naik haji bagi yang mampu. Kalau begitu permisi kita dulu. Karena pandang banyak kesibukan. Iya Pak Dek. Jadi ingat jangan bosan-bosan datang ke Poska. Toh memberikan penjelasan. Karena kalau Wandi ku temani bicara dia sotak. Iya memang. Aku temani bicara Kongo loh. Kalau begitu saya dulu sampai dulu. Karena aku dengar orang berteriak di sana. Sama tahu ada pencuri. Itu sebentar lagi perlu diingatkan. Jangan kayak begitu. Bagaimana menonton? Bagaimana menonton? Pacari